Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali rasanya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Bapak dan Ibu Guru yakin, jikalau di hati anak-anak kami semua, pasti ada sukacita. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru rindu menyapa kabar kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, yes. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali hari ini boleh bertemu dengan Ibu Guru, Kakak Yansi. Iya. Ibu percaya semuanya sudah mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk ibadah di hari ini. Kak Yan, kita sapa dulu yuk. Udah pada mandi belum adik-adik udah semuanya? pada mandi belum? Tentu udah dong Kak Yansi. Pastinya. Sudah mandi Sudah. semuanya. Udah sarapan? Iya. Udah minum susu Kak Yan? Ya udah Udah minum susu. biar bertenaga untuk Benar, untuk ibadah hari ini. Persiapannya yang lain sudah kan nak? Alkitabnya Kak Yan, kitab, alat tulis, persembahan, dan hati. Untuk itu, Ibu Guru dan Kak Yansi undang semuanya untuk berdiri, kita angkat satu lagu pujian. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayatinya dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video etafalan, kita angkat satu lagu pujian. Ku memanggilmu
hafalan minggu ini terambil dari Markus 10 ayat 14b. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Dadah teman-teman. Ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Ayat hafalan minggu ini Markus 10 ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Markus 10 ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Markus 10 ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Amin. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru, sampai minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Dari semuanya, selamat hari Minggu. Shalom Ibu Guru. Shalom Bapak Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti
kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Markus 10 ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Markus 10 ayat 14b. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Markus 10 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Ya, video tugas ayat hafalan ada di semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Semua sudah siap? Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran, kita angkat satu lagu pujian. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Kita ulangi sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Aku bisa,
Ibu, sebelum kita memulai firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Ibu percaya anak-anak Ibu sudah siap hati dan pikirannya, Alkitabnya. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun pada saat ini tetap kami melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan boleh berbicara atas kami dan kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Udah siap Alkitabnya? Ayo kita membacanya secara bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Anak-anak Ibu, tema kita pada pagi hari ini, aku berharga. Minggu kemarin sepertinya Ibu juga bercerita firman Tuhan untuk kita tentang bahwa kita ini adalah yang berharga di mata Tuhan. Kok sepertinya diulang ya? Inilah firman Tuhan untuk kita pada saat ini, supaya kita lebih mantap lagi bahwa aku berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang dikatakan di sini di firman Tuhan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Lalu anak perempuan pasti bilang, ih kok anak lelaki saja? Nah, anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan kita pada saat ini ditulis pada masa perjanjian lama, ya. Jadi pada masa perjanjian lama, tetapi kalau pada masa perjanjian baru, semua berharga di mata Tuhan. Anak perempuan, anak lelaki sama-sama berharga di mata Tuhan. Tapi pada saat ini konteks firman Tuhan kita adalah perjanjian lama. Tetapi di mata Tuhan, anak perempuan dan lelaki adalah sama berharganya. Udah senang anak perempuan? Nah, anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berharga di mata Tuhan. Pusaka. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka. Berarti kalau pusaka adalah
hal yang sangat berharga. Misalnya Ibu udah contohkan kemarin emas, perak, rumah yang mewah, berarti milik pusaka. Milik pusaka orang tuanya misalnya ada emas, perak, ada rumah yang megah, ada tanah yang luas. Ya, pasti nanti biasanya kalau milik pusaka itu nanti akan dia apa? Harta benda itu biasanya akan menjadi harta warisan. Juga kalau mengenai benda-benda bersejarah atau contohnya senjata pusaka. Nah, pusaka nenek moyang kita senjatanya sering apa? Keris misalnya kan. Ya, berarti itu dilambangkan suatu benda yang bagaimana? Benda yang sakti. Jadi tadi intinya kita ini adalah milik pusaka siapa? Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin sudah dikatakan bahwa berharga itu di dalam kamus bahasa Indonesia adalah bernilai. Ya, bernilai tinggi. Berarti sesuatu yang nilainya tinggi. Berarti kita ini adalah sesuatu yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, anak-anak dianggap sebagai anak panah. Di tangan siapa? Di tangan pahlawan. Kalau seorang pahlawan, dia pasti punya anak panahnya bermacam-macam. Dia pasti selalu merawat anak panahnya dengan baik. Dia pasti selalu menjaga anak panahnya. Jadi tadi berbeda-beda bentuk anak panahnya. Jadi kalau seorang pahlawan kalau sudah mau meluncurkan panahnya, pastilah seorang pahlawan akan tepat sasaran. Mau dari jarak dekat, mau dari jarak jauh, seorang pahlawan pasti akan mampu melakukan bagaimana cara dia memanah. Jadi ini katanya bahwa siapa yang disebut dengan anak-anak panah, yaitu kita anak-anak Tuhan. Dikatakan Tuhan kita anak-anak adalah anak panah. Siapa yang memegang panahnya yang akan meluncurkannya? Pahlawan. Jadi anak-anak ibu, pahlawan di sini adalah Tuhan. Ya, pahlawan yang dikatakan di dalam firman Tuhan untuk pada kita pada pagi hari yang memegang kendali panah itu adalah Tuhan. Tuhan rela memberikan hidupnya. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Walaupun kadangkala kita jahat, tetapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak membeda-bedakan. Itulah berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan memberikan yang terbaik kasih-Nya untuk kita
Tuhanlah yang melindungi kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dengan rencana-rencana baik. Tuhanlah pahlawan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan kita tadi masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Berarti kita punya talenta yang berbeda-beda. Jadi supaya kita menjadi berbahagia dan tabung kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, dengan perbedaan-perbedaan yang kita terima dari Tuhan itu, baiklah semuanya untuk apa anak-anak ibu? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dengan menghargai diri kita, dengan kita mengembangkan talenta yang ada pada kita, dengan kita menghargai orang lain, berarti kita akan menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Jadi baiklah kita melakukan seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas, pengorbanan Tuhan kepada kita menyatakan bahwa kita itu berharga dari apapun juga di dunia ini. Jadi marilah kita menghargai diri kita, marilah kita menghargai orang lain. Dan sama-sama kita berkata, aku berharga di mata Tuhan. Ayo sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini. Aku berharga di mata Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak panah yang boleh meluncur dengan pengendalian yang daripada Tuhan, dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang di rumah Tuhan, berkati para orang tua Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha-usaha mereka ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, boleh melalui hari-hari kami di masa-masa pandemi pada saat ini ya Tuhan. Kami percayakan kesehatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berkati kami para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, supaya tetap boleh Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan untuk tetap melakukan ibadah online kami di setiap minggunya Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu kami ya Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah tangan kuat kuasa Tuhan boleh memberikan kesehatan, kesembuhan kepada guru sekolah minggu kami pada saat ini ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan anak-anak kami yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit, para orang tua ya Tuhan, biarlah dengan tangan kuat kuasa Tuhan semuanya boleh dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik karena Tuhan adalah pahlawan kami.
Terpuji nama Tuhan, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, ayat hafalan buat kita minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat satu lagu pujian. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan, berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Baiklah anak kami sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu guru yakin anak-anak pasti merasakan sukacita dari Tuhan akan kekal sampai selamanya. Untuk itu, kita sudahi ibadah kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.